sistem bilangan kompleks, kemudian representasi kartesian dan representasi polar. Beberapa sistem bilangan, ya. Yang pertama adalah bilangan asli atau natural number, ya. Natural number ini ada yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya, tapi ada juga yang ditambahkan angka 0 di depannya. Jadi angka 0 dianggap sebagai bilangan asli atau natural number. Nah, ini adalah bilangan yang digunakan untuk mencacah atau menghitung. Jadi, kalian tentu pernah mengenal garis bilangan seperti ini, ya. Jadi, ada satu garis yang kemudian digunakan untuk menentukan posisi bilangan-bilangan. Nah, bilangan asli itu seperti ini posisinya, ya. Jadi, mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ke kanan itu makin besar, ya. Ke kiri makin kecil. Sehingga kalau posisinya di sebelah kanan, pasti lebih besar daripada bilangan yang ada di sebelah kiri. Ini adalah posisi bilangan asli. Bilangan asli ini merupakan himpunan bagian dari sistem bilangan yang lain. Nah, ini yang kedua adalah sistem bilangan integer. Ya, sistem bilangan integer itu tidak hanya positif, tapi dia juga ada nilai-nilai negatif. Jadi kalau bilangan asli atau bilangan natural number itu positif saja. Nah, kalau integer itu selain positif juga ada negatif. Tapi nilainya itu adalah pada posisi yang seperti ini. Ya, jadi garis bilangan ini dibuat ruas-ruas yang sama panjangnya gitu ya. Ini 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ke kiri, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Sama aturannya. Kalau bilangan itu posisinya di sebelah kiri, itu pasti lebih kecil daripada bilangan yang sebelah kanannya. Ya, baik positif maupun negatif sama. Ya, jadi min 7 itu lebih kecil daripada min 6. Ya, min 2 lebih besar daripada min 4. Ke semua bilangan tadi, baik bilangan asli maupun integer itu di Indonesianya bilangan bulat, ya. Bilangan bulat itu termasuk bagian dari sistem bilangan real. Nah, sistem bilangan real itu nanti ada rasional dan irasional. Nah, bilangan real itu apa? Nah, kalau kita mempunyai garis bilangan seperti ini, ya, maka bilangan real adalah semua bilangan yang mungkin ada pada garis bilangan, ya, dan kuadrat dari bilangan tersebut adalah lebih besar daripada 0. Atau kalau yang ini saya bahasakan, tidak ada akar negatif. Ya. Jadi kuadrat bilangan tadi itu harus positif. Ini adalah bilangan real. Jadi semua bilangan yang ada di posisi ini, ya. Jadi misalkan antara 0 dan 1 kita ambil tengah-tengah posisinya, maka kita dapati bilangan 0,5. Ya. Kemudian kita bagi 4, kemudian 1/4 yang pertama ini 0,25, gitu ya. 1/4 yang kedua ini 0,5, 1/4 yang ketiga ini 0,75, dan seterusnya. Ya, atau mungkin lebih dekat lagi dengan 0, misalkan 0,001 bisa. Ya, jadi karena garis bilangan ini adalah garis yang tidak terputus, ya, maka setiap posisi yang ada pada garis bilangan itu akan merupakan posisi untuk bilangan real. Ya, syaratnya apa tadi? Tidak boleh kuadratnya sama dengan negatif. Ya, jadi harus positif kuadratnya. Sistem bilangan real ini tidak bisa digunakan untuk memecahkan masalah seperti ini. Ya, jadi karena x kuadrat plus 1 sama dengan 0, maka x kuadrat sama dengan min 1. Nah, itu kan tidak ada di sistem bilangan real. Maka x kuadrat sama dengan min 1. Nah, ini tidak boleh. Ya, karena bukan tidak boleh, ya, tetapi di dalam sistem bilangan real itu tidak ada bilangan yang kalau dikuadratkan nilainya negatif. Gitu kan? Sehingga apa? Ya, sehingga dibuatlah sistem bilangan yang lain yang disebut dengan bilangan kompleks. Bilangan kompleks ini adalah bilangan yang mempunyai bagian
real dan mempunyai bagian imajiner. Notasinya seperti ini. Ya, atau kalau dalam angka seperti ini contohnya. 3 ditambah 4J. Ini satu bilangan. Ya, bilangan kompleks. Ini bagian realnya, ini bagian imajiner. Ya, jadi bilangannya punya 2 bagian real dan bagian imajiner. Secara notasi seperti ini, Z sama dengan, biasanya kita gunakan simbol huruf Z ya untuk variabel kompleks. Jadi Z sama dengan X ditambah YI atau X ditambah YJ. Tidak usah bingung antara I dan J. Secara matematis memang digunakan simbol I, tetapi kalau orang teknik elektro umumnya kita akan gunakan J. Kenapa? Karena I di teknik elektro itu sudah merupakan simbol dari arus. Ya, arus itu I. Sehingga supaya tidak membingungkan, maka digunakan J. Nah, perhatikan bahwa bagian yang imajiner ini akan selalu ditempeli dengan J. J ini unit imajiner, J atau I. Ini namanya unit imajiner, imaginary unit. Jadi kalau ada J-nya, berarti ini pasti bilangan imajiner. Unit imajiner tadi itu tidak hanya huruf dan tanpa arti. Jadi I atau J tadi itu mempunyai nilai. Nilainya adalah akar min 1. Ya. Atau kalau dipadatkan yang berarti sama dengan min 1. Nah, kalau dengan seperti ini kan jadi ketemu ini tadi ya. Jadi X kuadrat kan kalau kita gunakan sistem bilangan tadi. Nah, kalau bilangan real kita nggak bisa menemukan X sama dengan berapa, ya. Tetapi kalau dengan sistem bilangan kompleks, kita katakan X nanti akan sama dengan plus minus, gitu ya. Plus minus J. Nah, jadi X ya akan sama dengan akar min 1. Nah, ini plus minus gitu ya. Sedangkan tadi kita tahu bahwa akar min 1 itu J. Kalau kita gambarkan di dalam himpunan seperti ini ya, diagram Venn, maka natural number atau bilangan asli tadi di paling dalam, ya nilainya positif mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian natural number ini akan termasuk himpunan bagian dari sistem bilangan integer. Ya, sistem bilangan integer itu tidak hanya positif, tapi juga negatif. Ya, tapi tidak ada pecahan. Ya. Nah, kemudian bilangan natural dan integer ini merupakan himpunan bagian dari bilangan real. Nah, kalau bilangan real ini bisa 0,001, ya bisa 4/5, bisa 2/3, dan seterusnya. Ya, jadi pecahan akan berada pada sistem bilangan real. Ya. Nah, kemudian kadang-kadang memang untuk sistem bilangan real itu dibagi lagi menjadi bilangan rasional dan irasional. Nah, ini hubungannya dengan pecahan tadi, ya. Karena kalau kita membuat bilangan pecahan, misalkan 5/2, itu akan sama dengan berapa kalau dalam desimal? 2,5. Tapi ternyata ada bilangan pecahan yang tidak bisa dituliskan dalam bentuk desimal. Misalkan kita kenal bilangan pi, ya, bilangan istimewa kita ya, bilangan pi itu 22/7. Ini tidak bisa kita ubah ke dalam bentuk desimal. Ya, jadi kalau kalian membagi 22 dibagi dengan 7, kalian akan mendapatkan 3,14 dan seterusnya. Ya, panjang sekali, tidak pernah berhenti pada satu bilangan. Ya, nah bilangan-bilangan yang seperti itu disebut sebagai bilangan irasional. Ya. Nah, tapi tetap dia merupakan
himpunan bagian dari bilangan real.